Hello, yo everybody, welcome back again. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Seperti yang gua bilang, kita akan kembali lagi diserang oleh Bandori, diserang oleh Bang Dream ya kan. Ini udah berminggu-minggu, ini minggu keberapa lah, entah ya, apa keempat apa ketiga. Cuma yang pasti hari ini adalah special reaction. Oke, selamat datang di premiere kali ini. Alright. Apa kabar teman-teman? Apa kabar lagi sih? Ya pokoknya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, lancar semuanya, pokoknya happy terus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini seperti yang tadi gue bilang, ini adalah special reaction, special episode, dan hari ini kita akan angkat special reaction untuk Morfonika, band-band yang amat sangat jarang tersentuh menurut gua. Padahal ini adalah sebuah berlian ya kan. Berlian. Dan hari ini disponsori oleh abang kita Bang Brian nih, yang doi bilang kayak gini. Selamat pagi, siang, malam Bang Jon, apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya buat kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadir kembali nih Morfonika Part 3 Special Live Clip konser Rubato. Dan di part 3 kali ini aku akan kasih rekomendasi 5 lagu dari Morfonika dari live Rubato yang beberapa waktu lalu yang sudah kubuatkan sendiri karirnya atau subtitlenya. Masih anget banget nih istilahnya. Videonya ini belum ku upload dimanapun. Spesial buat Bang Jun. Ya Allah, terima kasih Bang Brian, luar biasa. I love you full. Tapi kalau bagi penonton yang lebih paham bahasa Jepang dan menemukan kesalahan pada terjemahannya, mohon maaf dan mohon masukannya ya. Ya harus ya, nanti kita harus saling evaluasi. Kalau ada yang keliru atau yang salah, kita koreksi bareng-bareng. Morfonika kali ini tampil dengan nuansa idol yang centil dan kalem tanpa mengurangi rasa nuansa gotiknya. Dan dari 5 lagu ini terasa seperti sisi lain dari Morfonika. Wow, jarang-jarang nongol tiba-tiba ngasih sisi lain. Ini emang satu band ajaib banget lah ya. Oke, kita langsung masuk aja pertama ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Brian, dan terima kasih yuk mari kita bersama-sama ucapkan terima kasih untuk Mas Brian yang sedang merantau, kayaknya ada di Jepang dia kalau nggak salah sekarang ya. Oke, sehat-sehat Bang Brian ya. Dan langsung aja lah kita gas ya. Kita gaskan everybody. Lagu pertama judulnya Word of Brave. Di lagu ini si Amanesu atau vokalisnya agak kepleset nadanya di part awal lagu, tapi seterusnya dia berusaha memperbaikinya dan hasilnya bisa abang nilai sendiri. Oke, mari kita saksikan lagu pertama dari Morfonika, Word of Brave. Susah juga. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Are you ready everybody? Go! Oh, kan ini pakai tirai-tirai lagi nih. Oh, ternyata gunanya tirai itu begini ya. Bisa buat layar tancap. Oke. Oh, guguran bunga sakura. Oh, keren bro. Keren nih konsepnya nih. Oke. Rubota. Morfonika Live. Rubato. Oke, muncul dulu nih animenya, openingnya. Anjay, bener-bener teatrikal sekali ya. Ayasa pada ngik. Kemudian ada Mika pada drum. Terus ada siapa lagi nih? Nggak bisa kebaca ini siapa ini. Ini kayaknya Yuka. Wah, ini kayaknya vokalisnya nih. Amane. Ini Amane nih. Tadi berarti siapa tuh? Hina. Oke. Wah, oke, pas bro. Ini enak banget dari openingnya nih. Pas banget. Wow, keren banget. Wah, bisa begitu. Pas banget. Gile. Ih, keren banget sumpah.
Men, tadi kan kita ngeliat ya itu di depan itu dibuka sama opening sama anime versionnya ya. Kemudian posenya tuh seperti itu. Ketika masuk ke live bandnya, real personnya, posenya sama gengs. Wah ini keren sekali. Pas banget. Wah lagi. Oke, diangkat tirainya. Oh iya. Oke. Wow. Ya Allah, saya merasakan apa jadimu ya Allah. Oh my God baby, sabar ya sayang. You're the best pokoknya. Don't worry. Meskipun agak kepleset di awal. Wah ini bener-bener bahaya sih menurut gue ya. Bahaya sekali karena memang dia itu ngebuka lagu tanpa alunan musik, jadi dia itu sebutannya bisa dibilang akapela itu ya, dan itu memang tidak ditemani sama nada, tidak ditemani sama instrumen apapun, dan itu pasti jelas suara vokal lu stand out sendirian. Dan ini dia agak kepleset beneran, aduh, gue tahu batu rasanya gimana, tapi it's okay baby, jangan berkecil hati, pokoknya mulai hari ini setelah Akane kamu yang kedua untukku. Lagi. Tetap full senyum, harus itu. Hey. Oke, aku sudah lama menunggu hari ini datang. Sambung dari sebuah awal baru. Dan saat itu aku berjalan bergelau selepet bro. Lupa selepet. Sebentar. Untungnya Morphonica ini punya player instrumen personil lain yang juga luar biasa gokil loh. Inilah yang nama dia bandnya. Ini dari awal aja sebenarnya tadi gue pengen ngulang, cuma gue saking sayangnya sama Amane ya, saking cintanya gue nggak pengen melihat kesalahannya lagi itu di awal itu. Bisa aja sih gue ulang videonya, tapi no tuh itu sakitnya tuh di sini bro. Nggak mau. Tetapi yang pengen gue sampaikan sini adalah untungnya Morphonica ini punya player lain atau personil lain yang memang juga gokil banget mainnya, dan segala kelebihan dari personil yang lain itu sebenarnya pada dasarnya bisa menutupi kekurangan Amane di awal tadi ya. Oke. Gue masih berasa loh sakitnya, nggak sakit sih, agak sedihnya tuh di sini tuh. Sedih banget gue kalau jadi Amane itu tuh, ya Allah. Cuma don't worry Amane, kamu adalah tercantik di Bang Dream. meskipun Yomi Hina kakinya bisa ngaca. No keren. Oke, lanjut. Jago sini. Oke. Oh, bahasa bermelodi. Dia nge-stepet. Kalau kemarin tuh ada yang bilang, gue ingat banget tuh, Bang kalau Morphonica jangan cuma fokus ke Ayasa Bang. Oh iyalah, enggak. Hari ini gue akan mau coba bahas semuanya nih. Gue udah bikin catatan nama-namanya biar gue nggak ketuker. Oke, di drum itu ada
Mika ya, karena Mika ini adalah guru drumnya si Megu yang ada di Roselia yang selalu menggebu-gebu. Dan kemudian ini di bass dulu, gue mau ngomong bass dulu. Ini ada Yuka. Yuka ini kalau di karakter animenya namanya siapa itu? Nanami. Gue kasih contekan. Cuma tadi gue ngeliat Yuka ya kan, dia tuh awal mainnya picking, ada picking ting 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 ting, tiba-tiba ngeselepet papat. Gue tapi nggak kelihatan tuh apakah tadi picknya dibuang dulu gak, apa diselipin di mana. Cuma agak susah nih selepet kalau misalnya picknya nggak dilepas ya kan, ntar ribet. Cuma ini keren banget sih lu menurut gua. Abis main melodi dung 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 pap gurih. Tuh selepet tuh. Oh lu lihat lagi nih. Oh gitarisnya. Gue langsung berhentiin lagi. Ini band emang jarang ada reactionnya ya. Cuma sekali di reaction ada selipan-selipan yang bisa saya komentarin sampai akhirnya gue nggak tahan pengen komen. Tadi ada scale sebentar banget itu ya, paling cuma berapa bar, 2 bar lah, nggak sampai 4 bar itu karena itu sebentar banget. 2 bar juga kebanyakan, 1 bar itu kayaknya ya. Dan itu ketukan drum roll dari apa namanya, dari Mika sama Ayasa yang barengan banget. Itu mantap men. Kawin banget, kawin. Basah. Sayatannya Mbak Ayasa. Oke, dimasukin sama Hina pada gitar. Jagoan sih bahasanya. Tempat yang tak tergantikan ini, musik aku yang menyintai diri sendiri dan semua orang yang berarti. Wow, mulai. Makan tuh. Oke. Aduh, sampai berkata-kata kotor saya. Ini gue hari ini pokoknya di lagu pertama ini gue langsung amazed banget sama permainan bass line-nya si Yuka ya. Udah ini enak banget. Nyanyi banget bro, nyanyi banget. Kalau kemarin enggak sih, emang gue akui gue lebih fokus ke sayatan Mbak Ayasa. Tetapi ternyata di sini permainan dari Yuka itu bermelodisasi. Ini udah baru satu lagu gue udah banyak banget berhentinya. Ya cuma gimana? Karena emang bagus banget ini band yang jarang terlihat, karena ini adalah sebenarnya berlian murni yang harusnya dilihat lebih banyak ya kan. Lagi. Dengerin dong. Bagus sekarang vokalnya. Oke. Mantap everybody. Red of Brave dari Morphonica. Waduh, baru opening aja gue udah banyak banget bacotnya ya. Tapi emang ini band menurut gue sih ya memang
gue nggak bilang ini underrated, sebenarnya nggak ada satupun band di Bandori itu yang underrated, nggak, semuanya punya kelas masing-masing, punya karakter, dan mereka semuanya bagus banget di lagu ini ya. Dari Morfonika sendiri memang tadi udah dikasih notis sih sama Abang Brian kalau misalnya di awal tuh ada kepleset sedikit dari Amane, cuma it's okay meskipun itu tadi bener-bener sakral banget ya, menurut gua sakral banget kesalahan awal di pembukaan konser itu. Wah itu sih terngiang-ngiang selalu tuh, cuma it's okay menurut gua. Amane bisa menyesuaikan, segera mengembalikan power, mengembalikan mood, mengembalikan teknik yang tiba-tiba bisa berubah karena satu kesalahan. Wah itu berat banget sih, itu berat banget. Cuma gue yakin semuanya teman-teman di sini, teman-teman dari Morfonika pasti membesarkan jiwanya. Gue tau batu rasanya kayak gimana lagi manggung baru mulai tiba-tiba ada kesalahan. Dan mengerikan sekali, mengerikan. Tapi salut buat mereka semuanya ya. Oke, lanjut lagu kedua. Ada catatannya nih gengs. Lagu kedua itu judulnya Polyphonicscape. Ini lagu terbaru Morfonika saat konser ini diadakan. Kalau nggak salah ya Cimi apa sih? CM, ya ini baca itu. Abang pernah react lagu ini tapi versi official musiknya. Lagu ini ada unsur punknya kata orang-orang di Facebook. Kalau menurut abang gimana? Wah saya suka nih yang ada punk-pungannya ya. Pada dasarnya gue tuh adalah punk rockers guys. Punk rockers yang suka mendengarkan musik apapun. Oke, by the way jangan lupa dengarkan album band saya yang akan rilis tanggal 29 nanti ya. Promosi. Oke lanjut, let's go. Polyphonicscape. Polyphonicscape. Polyphonicscapeが滲んだ眼差しそれでも芽吹く歌に聞こえた景色 Oh iya. Ada Travis Barker lagi ya kan. Jiwa-jiwa Travis Barker merasuki para drummer Bang Dream. Kalau kemarin Maiko, ini dia nih sekarang nih Mika dari Morfonika. Gokil banget. Dutak. Ya jelas. Ini adalah ketukan-ketukan yang memang sering banget dipakai sama band-band punk rocker ya. Dan ini gua nggak tahu drum banget sih, cuma ini kayaknya ini berapa? 1/8 kah apa berapa lah ini ya. Kayak sih 1/8 deh, 1/8 kayaknya ya. Oke. Cuma lagi dan lagi ya menurut gua Amane ini punya tugas berat setiap memulai lagu. Itu sering banget diawali dengan vokalnya doi ya kan. Jadi kalau misalnya dia nggak nembak pas nadanya tuh waduh berasa banget. Oke lanjut. Oke, teruslah bernapas. Heart, mari kita ingat kapan itu. Oke, ada clapsnya. Oh, asik. Oh. Oke, iya berubah. Oh, gua suka gitarisnya nih. Oh, Sugu Tahina menggunakan teknik delay. Ya. Kalau delay buat pemain gitar lah pasti paham lah ya delay itu. Bedain delay sama echo. Delay itu melambatkan sound, dipencetnya, digenjrengnya kapan, bunyinya kapan. Kalau echo itu menggaung. Wow, gitu beda ya. Jadi kalau delay itu satunya berubah jadi dua,
Kalau echo satu tetap satu tapi kesannya jadi banyak gitu. Iya sih. Iya gitu ya. Cuma di sini pakai delay doi. Cet 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 cet. Ah itu asik banget. Lagi. Tuh. 秒の芯に乗せて幻が真実を見つけ出した探し物 Aku tetap percaya. 信じているよ Oh nyanyikan Aisyah membawakan nada-nada sumbang yang kadang lahir. Oke. Wah kampretos. Luar biasa Mbak Ayasa. Dari tadi gue merasa, oh ini ada suara apa nih? Gue denger ada suara synthesizer gitu. Kayak suara delay synthesizer. Kayak suara ambience ya kan. Itu aduh pas gue lihat itu suara dari mana? Nggak taunya ini langsung kejawab nih. Oh lu tahu teknik ini apa? Gue sampai suara gue sampai habis nih dari kemarin special reaction Bang Dream mulu. nih, aduh, pizzicato nih namanya pizzicato. Pizzicato itu ketika alat musik gesek seperti string ini, seperti violin ini, itu dipetik ting 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 ting. Ah, ya kayak main gitar, tapi sebenarnya bukan gitar, itu dipetik itu pizzicato ya. Wah itu gokil sih ini. Pansan suara dari mana? Lanjut lagi, menarik ini. Typing lu. Alright. Oh belum habis. Oke, sing along. Oke. Oh. Oh, basah juga. Mampus lu tobrut. Oh, double lead antara violin dan gitar. Oh. Mantap sekali, luar biasa. Oh my, sweetie darling, holy moly, baby Grace. Oh, gokil sih lagu. Oh my god, ini my jam banget nih. Udah ada unsur-unsur punk rocknya juga ya kan. Teknik-teknik di dalam permainan instrumennya juga dikeluarin. Itu semuanya gokil loh menurut gua. Lu mau ngomongin drum, itu diselipin tuh sedikit-sedikit soloisasi. Ibarat kalau misalnya gitar kan ngelit ya, lead drum gitu, bersolo gitu. Nah itu ada tuh, tapi ini terjadi di drum dan itu ada tuh dilakukan sama Michael. Yang gue bilang. Pokoknya kalau misalnya ada bagian drum yang menurut gua itu keren dan itu terkesan stand out sekali, gue selalu menandakan itu dengan kata-kata gua berontak tobrut. Itu tuh ada kan. Kemudian kita ngomongin bassnya, dum itu bermelodi lagi. Jadi emang ini Yuka ini menurut gua gokil juga loh main bassnya. Dia tuh main bassnya tuh
teknik gue rasa sih semuanya udah bisa nguasain ya. Selepet bisa, pickingnya bisa, ngatur ritme melodinya juga bisa. Wah itu mantap sekali. Ditambah lagi tadi kita bisa ngeliat itu permainannya juga tuh dari gitaris kita tuh Sugu Tahina. Itu dia pakai teknik sebenarnya simple untuk pakai pedal delay. Cuma ya namanya pedal delay itu ya lu harus siap-siap ngerubah pedal. Tapi yang jadi keren tuh menurut gua itu teknik sebenarnya sederhana, tetapi jika sesuatu yang sederhana itu ditempatkan pada sudut yang pas, pada tempat yang pas, jadi emang bener-benernya jadi mewah. Nah itu maksud gue. Apalagi itu kejutan dari ayah saya yang bilang tung. Gue sempat nyari-nyari itu suara apa ya? Itu suara apa, siapa yang mainin? Oh ternyata violinnya bro. Ternyata Mbak Ayah saya yang lagi bertyping dengan violinnya. Gokil lah ya. Dan yang pasti di sini jauh lebih keren, bukan lebih keren, lebih aman untuk si Aman nih dalam bernyanyi. Justru dia lebih menjiwai, jauh lebih terstruktur nyanyinya, tekniknya terjaga dengan baik, nafasnya terjaga dengan baik. Meskipun dua lagu ini diawali dari vokal akapela dan itu luar biasa sih, beban yang sangat berat ditanggung oleh seorang Aman nih. Bagi-bagi sini Abang Neng. Oke. Kita lanjut lagu ketiga. Oh my god. Ini gue tiap minggu, udah 3 minggu lebih ini gue selalu special reaction untuk Bang Dream. Alhamdulillah Bang Dream tuh, wah seneng banget lah gue. Yang namanya jomblo-jombloan dan jomblowati bisa berkumpul bersama di malam minggu. Oke, lagu ketiga ini adalah Melancholic Lullaby. Ini lagu terbilang lama, cuma karena vibes-nya asik jadi sering dibawain di konser-konser sebelumnya. Lagu ini ada koreografi atau gerakan tarian dengan penonton. Gimana keasikannya? Silakan disaksikan. Bisa nih ya Bang Brian nih bikin penasaran. Oke, siap. 明日も私はきっと輝いてる Diriku di hari esok. 聞いてください Tolong dengarkan. メランコリックララバイ Lullaby. Ya. 運命は動き出す涙揺られて振って吐いて繰り返して今日も始まるんだメラメラアップダウンサイレン Oh iya. Oh, gua langsung ikutan. Oh my god. Padahal belum dikasih tahu loh koreografinya ada apaan. Tiba-tiba kok ikutan. Saya ikut-ikutan kanan kiri ya. Kok bisa nyambung gini? Wah, berarti udah di hati nih Bang Tim nih. Mantap. Oke. By the way, sekarang kita coba fokus ke liriknya ya. Terus keroncongan seperti lagu Vampire. Waktu makan siang gak perlu ketinggal. Saat diserangan hampir menangis. Itu bukan depresi. Oke. Dan mencoba menari bersama dunia seperti biasa. Oh dia jalan-jalan loh. I know. Asik. Tak masalah sama kita tak menganggap semuanya kegagalan. Untuk hari itu yang bisa kasih semangat untuk tahan. Oh Yatsumi. Yeah. Oke. Beneran sedih. Wah, nggak bisa diem nih Sugu Tahina nih. Oke, bener. Asik.
Ini emang vibesnya sih asik banget sih ini. Saking asiknya ini si Mbak Hina ini Mbak Yu ngomong kalau Hina tuh banyak banget, di mic gue ada 2, di sini ada 1. Cuma yang pasti ini saking asiknya ini gitarnya sampai ntar dulu aku masih mau joget-joget. Telat dia ngambilnya, cuma it's okay karena emang asik itu ternyata vibesnya gengs. Lagi ya. 生きてるだけで今日も待って自分をもってなしそうそう不要するからこのことになって Wah nge-rap ya? お疲れ様って言い合ってあげればいいんだよ Yes. 私はきっと輝いているチケット捨てた気持ちを拾って初めて Terbakarlah ketika dudukan bersadar. 地球 Bakar の太陽だけじゃ慰めきれないから Alright. Oh, gua ini nih, gua demen nih. Hey, hey. メラメラクリララバイバイどんなとこ素直でいいよこれが全部私だから東京で好きよネガティブにしか使えない夜もあるから心配って枠に当めなければいいんだよ明日を頑張る力はくなって夢はお祭りはおやすみ Sumi. ずっと泣いて繰り返して今日は始まるんだメラメラアップダウンさ Hai. 始めよう Alright. Wah nggak bohong nih Mas Brian, nggak bohong ini bener-bener nih. Aduh, vibesnya asik abis, vibesnya asik banget. Mantranya adalah Oyasumi, Oyasumi, Oyasumi Nasai. Jadi itu kalau buat teman-teman yang lagi deketin cewek ya kan, mau menyudahi chattingannya untuk tidur, jangan lupa bilang Oyasumi Nasai. Itu candaan gue banget tuh. Jurus yang gue pakai waktu SMA. Oyasumi Nasai baby, tai. Oh my god, tapi ini bener kan? Itu mantra yang paling ampuh untuk dilakukan setiap jomblo yang lagi pada berusaha. Oke, kita masuk ke lagu keempat. Lagu keempat, Tilika Monica Lila. Dari judulnya aja seperti mantra goib yang misterius. Bagaimana dengan penampilannya? Wah. Oh. Seperti apa nih? Misterius sekali. Tilika Monica Lila. 行くね Wah, burem-burem bener nih. Jepang banget yang burem-burem memang. It's Nissan Yogo. 3, 2, 1. Apa itu? Oke. Oh, dia pakai megapon. Oh, nyala drumnya. Gitarnya nyala, drumnya kenapa nggak nyala ya? Keren. Keren. 甘いお菓子一つ夜に捧げたなら夢の始まり Alright. 三日月のゴンドラ Sayang nih drumnya harusnya dikasih juga stiker glow in the dark kayak gitu tuh. Masa cuma gitarnya doang, gitar bass sama violin, harusnya drumnya apalagi, drumnya banyak, harusnya perlu banget itu. Cuma ini asik loh. Ini musiknya menurut gua bener-bener naik gondola bulan sabit. Naik gondola bulan sabit, bersandar dengan tenang dan berlari bersama rasa berdebar. Oke. Saya siap dengarkan musik yang ajaib ini. Ini kekuatannya bass sama drum nih. Ada aja gerakannya. Oke. Sebelum malam mengganggu.
bass sama gitar nyala. Oh, drum. Oh, ternyata Mika tuh yang nyala itu sticknya bro. Itu dari lampu neon atau bagaimana itu? Enggak patah. 必要な瞳でからが黒猫に子守たちのお遊戯旅蜘蛛の巣のベールをくぐりまとめたモルフォーゼ星に手を引かれ後ろは決して振り向かないでさあどうぞ合言葉でSebentar. Dari tadi tuh gue lagi mencoba membedakan ini vokal efeknya dia pakai apa. Ini sebenarnya tadi gue sempat bilang megafon ya. Ini bukan megafon ini. Kalau megafon itu agak lebih cenderung bergema gitu, bergema ada echo-echonya. Ini tuh nama vokal efeknya tuh pon filter. Kalau kalian pernah denger itu kayak orang lagi suara di dalam telepon gitu. Kayak telepon zaman dulu ya. Kalau telepon handphone sekarang kan suaranya nggak begitu, gimana sih? Kayak phone filter ini namanya. Jadi ada vokal efek tuh banyak banget gengs. Ada radio edit, ada megafon, ada Vocaloid juga. Dan ini yang nama ini nih jenisnya menurut gua adalah phone filter. Karena nggak terlalu bergema. Oh, itunya nyala mulu. Tuh lihat tuh. Sticknya Mika itu dari lampu neon itu. Makanya nyalanya nggak terang-terang banget. Orang yang dipukul-pukul mulu cepet rusak jadinya. harusnya nyala tuh di drumnya tuh ya kan. Di kicknya atau di floornya atau di tomnya ini dia pakai sticknya. Sticknya kalau dipukul-pukul lama-lama pecah itu. Tapi gue nggak tahu ini ya. Ini apa yang bikin nyala? Ini gue nggak tahu nih. Ini tekniknya keren banget. Gue pikir mah ini semuanya pakai apa namanya stiker glow in the dark. Tapi kayaknya enggak. Ini warnanya neon sekali soalnya. Lanjut dulu lah. Oh kalau ini jelas banget nih. Gokil, bener-bener. Oh, dibuka. Alright everybody. Mantap, ini bener-bener ya kan. Tilika Monika Lila, aneh banget judulnya. Seaneh performance-nya, seaneh musiknya. Ini keren, ini gue tuh kayak ini musik-musik apa yang kayak gini-gini ya namanya ya. Aduh ya Allah. Ya pokoknya itulah ya. Gue gak tahu nama jenis musiknya. Unsur-unsur jazznya ada. Cuma unsur klasiknya ada. Unsur-unsur Broadway-nya. Gue tuh bingung nama-nama musik jenisnya ini apa tuh. Kadang-kadang malah gue bilang, oh ini ada unsur-unsur Broadway-nya nih gitu. Padahal sebenarnya bukan Broadway banget itu. Itulah pokoknya. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu ini jenis musiknya, please kasih tahu gua karena gua susah banget nyebutnya. Oke, gokil ya, itu segokil penampilannya. Bisa nyala lah itu bassnya, itu sih keren sih. Gitarnya nyala, semuanya nyala. Cuma drum yang kasihan nggak nyala-nyala banget. Lagi taruhnya pakai stick sih. Kalau stick kan dipukul-pukul dia cepet rusak itu neonnya. Wah luar biasa. Oke. Kita masuk lagu kelima. Lagu kelima itu judulnya Tempest. In my opinion, lagu ini adalah lagu kedua yang menguras tenaga vokalis setelah lagu AGH Cho yang ada di part 1 kemarin.
Bagaimana perjuangan Amanesu menyanyikan lagu ini? Monggo kita saksikan. Oh my god, gokil banget ya. Ini nggak bisa dibaca, gue nggak mau bang. Oke. Tapi sebelumnya gue mau baca dulu nih. Vokalisnya pernah mengalami gelombang penolakan karena suara dan umur yang masih 16 tahun saat debut. Pada saat itu real band masih 3 dan yang keempat Morfonica. Karena band kedua itu Roselia dan yang ketiga Reza Sulen memiliki karakteristik suara yang kuat. Jadi para fans berharap lebih pada Morfonica. Padahal pihak direksi merancang Morfonica sebagai band idol dengan nuansa violin yang belum pernah ada di Jepang. Tapi apa daya, nafsu para fans tidak terpenuhi. Pada masa itu berat sekali untuk Kak Aimi sampai turun tangan membantu Amanesu untuk bangkit dan menaikkan nilai Monica di mata para fans. Oh ini ya. Jadi ada sejarahnya gengs ya. Morfonica itu adalah band keempat yang memang lahir di bayang-bayang keberhasilan seorang kakak. Wah ini agak dramatis ini ya. Ini buat teman-teman yang punya kakaknya lebih sukses. Jangan patah semangat gengs. Karena setiap keluarga itu pasti punya kesuksesannya masing-masing. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau pohonnya bagus pasti buahnya juga bagus gitu. Dan semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Maksa. Lanjut lagi ya. Oke, gue bacain dulu nih sejarahnya nih. Tak sampai di situ saja, Monica juga dihadapkan dengan situasi corona yang mengharuskan project Bang Dream beku untuk waktu yang lama. Bisa dirasakan nggak? Baru aja debut disuruh masuk kandang. Tapi pihak manajemen berhasil mengadakan konser dengan tetap memperhatikan aturan dan keselamatan. Dengan tetap memperhatikan aturan ya. Dengan resiko penonton tidak boleh bersuara atau berteriak. Inilah alasan beberapa video konser Bandori tidak terdengar suara penonton. Oh begitu toh. Dan kemudian karena lahir di saat yang menurutku kurang pas, Morfonica seperti berjalan di atas tali. Padahal secara konsep menarik, tapi masih banyak yang susah menerima. Bahkan secara tidak langsung pihak manajemen seperti menganaktirikan Monica. Kalau ditanya kenapa, jawabannya karena Monica saja real band yang tidak mendapatkan sequel anime. Tapi hanya ada 2 episode. Oh pantesan. Oke. Meski begitu, Monica masih memiliki tempat di hati para penggemar yang setia. Apalagi membernya diisi para nama yang sudah bukan pemula lagi. Amane adalah pengisi suara yang sedang naik daun. Hina dan Yuka pun sama. Mereka adalah senior di dunia pengisian suara di Jepang. Mika adalah staf Bandori bagian drum seorang orang dalam. Dan Ayasa adalah musisi sekaligus YouTuber yang sudah melakukan show di banyak tempat. Secara tipe, lagu Monica ini memiliki lirik yang unik. Maksudnya lebih imajinatif. Mungkin mencocokkan dengan karakter Mashiro yang ceritanya memiliki gangguan berpikir dan mental. Terlalu imajinatif dan kurang mencintai diri sendiri. Oh pantes. Kasarnya skizofrenia. Jadi dari seluruh band di Bandori, saya sendiri mengakui pengalihan bahasaan lirik lagu dari Morfonica sangat sulit. Oh gitu. Translate-nya agak sulit dari lirik Morfonica katanya. Dan karena bermain dengan imajinasi, perasaan dan juga arti tersirat di dalam lirik. Berbeda dengan band lain yang lebih mudah alih bahasanya. Alright. Pantes ya, Morfonica ini kesannya agak sedikit gitu sequelnya dibanding yang lain gitu. Apalagi sekarang udah masuk eranya Maigo sama Ave Mujika nih. Jadi Morfonica ini agak tenggelam karena lahir di masa-masa pandemi dan kemudian nggak terlalu banyak dapat spotlight dan apalagi diapit sama kakak adik yang menurut gua punya spotlight yang jauh lebih besar. Wah ini nih tipikal apa ya, anak-anak yang pernah yang bahaya nih. Bahaya. Karena orang-orang seperti itu tuh kalau misalnya udah tertekan itu ya negatifnya bisa jelek. Tapi kalau misalnya udah balas dendam atau menunjukkan siapa jati dirinya tuh langsung jauh stand out daripada yang lainnya gitu. Wah, suara gue by the way seksi ya jadi kayak gini.
Oke, ini lagu terakhir, lagu dari Morphonica, Tempest. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Brian dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin premiere ini. Dan pokoknya kalian is the best lah, kalian yang terbaik dan terima kasih udah menemani malam minggu saya berminggu-minggu ini ya. Oke, ini lagu terakhir dari Morphonica dengan Tempest. 今夜明けの向こうまで駆け出すんだ Berlari menuju fajar. Tolong dengarkan lagu terakhir ini. テンペスト Tempest. Wow, flanger bro. Gokil. Ini Mika gokil. Jagoan banget ini drummernya, jagoan banget. Oke. Gua pertama denger lagu ini ya, dibuka sama gitar flangernya, ya. Itu gue langsung terdengar ini kayaknya bisa jadi salah satu reference dari manajemen Bang Dream atau Bandori yang menurut gue jadi cikal bakal kelahiran Maigo. Karena ini tuh kayak punya beberapa sisi dimana kayak Morphonica dengan gaya yang klasikal seperti ini outfitnya ya, kayak Roselia yang jauh lebih cenderung bermartabat gitu. Tetapi mereka itu mengusung lagu yang menurut gua kayak lebih rebel gitu loh. Kalau Roselia itu kan rock mahal, rock tingkat tinggi gitu ya kan, berteknik full. Nah kalau Morphonica ini gua ngerasa tuh ada sentuhan-sentuhan rebellionnya di mana penggunaan efeknya tuh bebas gitu loh. Ya, tadi bukannya ada flanger juga, makanya gue bilang ini nih ada jiwa-jiwanya Maigo nih, kelahiran Maigo nih. Kalau gue lihat ya, jadi ini ada sebenarnya bisa dibilang cikal bakalnya Maigo sama Ave Mujika itu ya dari Morphonica sebenarnya. Apalagi drummer kita ini, wah bener-bener lewat lah, menggebu-gebu itu udah lewat. Ini benar-benar termika-mika aku. Lihat dong.
Tolong. Oh my god. Oh my god. Siapa yang underestimate sama band ini? Siapa? Maju sini lu, maju. Gua kasih tahu lu, gua kasih paham lu. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini belum selesai, gua udah emosi duluan. Oh my god. Wah, ini lagu gokil, ini lagu gokil. Mungkin di sini bisa kita dengar bahwa Amane itu ada beberapa outtune ya kan, out pitch ya. Tapi tidak kelihatan sama sekali karena menurut gua si kemampuan Amane dalam mentransfer emosi dan penjiwaan lagu itu, terutama pada penyampaian liriknya, itu menutupi segala kesalahan teknis yang ada. Ini gokil ya. Kadang-kadang teknik itu nggak perlu amat kalau misalnya kalian itu bisa mentransfer penjiwaan atau soul di dalam sebuah lagu. Ini bener sih menurut gua ya. Amane itu nggak bisa disepelekan atau dipandang sebelah mata. Wah, kemudian lu lihat nih masing-masing personilnya. Ya kan. Ini teknik yang menurut gua sekali lagi menurut gua ya. Itu mereka itu nggak bisa dipandang sebelah mata sama kakak-kakaknya. Mau Popin Party, mau Roselia, mau Reza Suilen. Tapi menurut gua ini Morfonika ini punya, wah ini ya, ini udah gua yakin banget ini adalah benang merah atau mungkin embrionya dari kelahirannya Maigo sama Ave Mujika. Ini gokil men, ini gokil. Lu lihat penampilannya mungkin mereka terlihat sweet. Tetapi sebenarnya unsur musik yang mereka bawakan, yang mereka sampaikan itu penuh dengan rebelitas. Rebelitas yang maksimal sekali, totalitas. Anjing gua ngomong mulu anjir. Tapi gua ngomong beneran. Wah gua terkesima. Gue bisa banyak ngomong cuma it's okay lah. Oh my god, ini keren banget. Keren banget itu gitarisnya tadi sih, keren banget tuh. Anjing, dia pakai satu scale yang cuma 4 bar lah, itu 4 bar. Ya, cuma 4 bar itu dia pakai 3 teknik. Jeng, sliding, terus udah picking lagi. Tai. 4 bar. Lu cuma dikasih beberapa detik untuk melakukan 3 rangkaian teknik di dalam waktu yang sempit. Itu. Lagi. Bukan. Mampus lu, digebuk. Tobruk. Ayo semuanya melompat. Turnuhun sadayana. Luar biasa, gengs. Oh my, sweetie darling, gokil. Wah, ini udah sih.
Bener sih, udah gua tau lah psikologisnya Morfonika. Pantesan banget ya mungkin di antara band-band yang lain, antara semuanya Morfonika ini mungkin nggak terlalu banyak dapat perhatian lebih dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Biasa emang anak-anak tengah tuh punya dunia sendiri. Nah ini benar-benar kejadian. Kalau misalnya kalian atau fans-fans yang di luar sana itu melihat Amane sebagai vokalis itu punya sisi skill yang jauh dibanding Aina Aiba, Rachel dan juga Aimi. Bro, sebentar bro. Justru menurut gua kelahiran Maigo dengan karakter animenya yang terkesan dan seringkali terdengar amatir dalam bernyanyi itu sebenarnya terinspirasi sama Morfonika. Tapi Morfonika ini memang dia tuh berusaha untuk nge-reach teknik yang sempurna, tapi sebenarnya ia itu lagi menyampaikan emosi, penjiwaan, soul benar-benar dari dalam hati untuk sampai ke kita semuanya. Anjay. Sabdaku bagus banget hari ini. Tapi ini keren banget sih sumpah ini. Ini lagu Tempest ini bener-bener tempest abis lu. Tertempes-tempes akulah pokoknya. Sungguh mentempeskan. Alright everybody, alright. Suaraku makin seksi, itu tandanya special reaction masih banyak. Dan terima kasih untuk Mas Brian yang jadi sponsor hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ikutan having fun bareng di premiere kali ini. Pokoknya kalian itu benar-benar teman-teman yang punya tempat spesial di hatiku, anjay. Dan pokoknya sekali lagi terima kasih semuanya gengs. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada misinformation, ada miss apapun itu, maafkan kekurangan saya. Tapi bagaimanapun juga semua ini tidak bisa terjadi kalau misalnya tidak ada demand dari kalian dan dukungan dari kalian semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih spesial untuk Mas Brian dan juga teman-teman yang lainnya, dan kita akan ketemu lagi di special reaction berikutnya, di premiere berikutnya karena masih ada yang lain. Don't worry, be happy. So, well, see you next time, motherfucker.